kami Tuhan kenyamanan dengan meterai Roh Kudus-Mu. Terima kasih untuk damai sejahtera Tuhan yang telah memberkati semua apa yang kami lakukan pada hari ini. Semuanya itu bisa terjadi semata-mata karena campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami ingin melihat dari kebenaran firman Tuhan. Kebenaran rahasia Kristus yang dibukakan bagi kami semua, yang membuat hati, pikiran, dan jiwa kami berglori memuliakan Tuhan kami. Terima kasih Bapa, Engkau teguhkan hati kami Tuhan, dengan setiap firman yang dibukakan, yang dibentangkan di hadapan kami. Kami mau pegang teguh ya Bapa, dan kami percaya itu adalah sumber kekuatan kami untuk menjalani seluruh kehidupan kami untuk tetap berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau berkati jemaat-Mu, berkati hamba-Mu yang menyampaikan, terutama berkatilah firman-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ya, Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya, senang sekali. Ya, Bapak Ibu, sukacita sekali. Hari ini Bapak Ibu Saudara kita dapat kembali bersekutu sebagai anggota tubuh Kristus. Amin. Amin. Orang-orang kudus milik Allah, bukan milik dunia ini. Amin. Sebagai keluarga yang kekal yang tidak mungkin lagi dipisahkan lagi oleh kuasa apapun, baik maut, baik kuasa-kuasa di udara, dan oleh kuasa apapun kita tidak bisa dipisahkan lagi, karena kita adalah anggota tubuh Kristus yang kekal. Amin. Anggota tubuh Kristus tidak ada yang sementara, karena Kristus itu adalah Tuhan. Amin. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah mendengarkan puji-pujian bersama yang sangat indah memuliakan Tuhan kita. Kalau di dunia ini saja kita sudah sangat diberkati oleh Tuhan dengan puji-pujian yang dinyanyikan oleh orang-orang kudusnya, anak-anak Tuhan, apalagi nanti kalau kita sudah tiba di surga. Amin. Kita juga sudah mendengarkan juga beberapa pengalaman, ya, berbagi pengalaman kesaksian yang sangat membangun. Dan bahkan tadi kita sudah mendengarkan juga anak-anak sekolah minggu yang tampil penuh keyakinan, yang telah mengumandangkan ayat-ayat firman Tuhan sebagai pernyataan dasar keyakinan mereka sejak kecil, masa kecil, untuk menuntun mereka, kehidupan mereka tentunya nanti sampai dewasa di kemudian hari. Amin. Karena firman Tuhan itulah menjadi dasar yang kokoh, yang kuat bagi setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Tidak ada yang lain. Nah, kita berterima kasih tentunya untuk guru-guru sekolah minggu yang mengajar mereka. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, selanjutnya marilah kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita, yaitu firman Tuhan. Ya, tentunya kami juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti live streaming ibadah minggu pada hari ini, terutama firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada yang mengikuti pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara, kebenaran-kebenaran rahasia Tuhan yang Tuhan bukakan bagi kita. Dan kali ini kita akan memikirkan sejenak berkat yang terbesar, ya, yang Tuhan telah limpahkan kepada kita, di mana masih begitu banyak orang yang belum menyadari akan berkat yang terbesar ini. Banyak orang yang merasa sangat diberkati oleh Tuhan, tetapi saya kira ini perlu menjadi perhatian bagi banyak orang, karena banyak sekali yang belum menyadari berkat yang terbesar ini, bahwa ini adalah pemberian dari Tuhan
dengan kasih karunia-Nya. Ya. Nah, khususnya Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan berkat yang terbesar yang Tuhan berikan bagi manusia, bagi kita yang percaya secara khususnya, yaitu tentang pengampunan, ya, pengampunan segala dosa dalam kaitannya dengan kemudahan memperoleh hidup yang kekal atau keselamatan masuk surga. Ya, jadi bahwa Tuhan itu melalui karunia pengampunan segala dosa, disitulah Dia mengaruniakan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa ujung atau akhir daripada pengharapan kita, kehidupan kita di dunia ini di mana, Bapak Ibu Saudara, apabila kita bertemu langsung nanti dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan orang yang tidak akan bertemu langsung nanti dengan Tuhan Yesus di awan-awan di surga, mereka akan sangat menyesal karena Tuhan sudah memberikan waktu yang cukup panjang bagi setiap orang untuk mempercayai anugerahnya, kasih karunia-Nya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nah pertanyaan yang segera yang harus kita jawab terkait hal ini adalah, apakah Bapak Ibu Saudara saat ini merasa bahwa Tuhan itu sudah mengampuni Bapak Ibu Saudara, atau apakah hampir-hampir saja Tuhan mengampuni, atau masih menunggu nanti yang akan datang baru Tuhan akan mengampuni Bapak Ibu Saudara? Yang mana yang Bapak Ibu Saudara rasakan saat ini, ya? Nah, saya tidak perlu menanyakan apakah kita banyak dosa. Oh, Alkitab mengatakan semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan bahwa upah dosa itu adalah maut, hukuman yang kekal yang menyengsarakan manusia untuk selamanya kalau mereka tidak beroleh keselamatan. Jadi hal yang terbesar yang harus dipikirkan oleh manusia adalah, kemana saya pergi kalau saya meninggalkan dunia ini? Amin. Dunia ini akan tertinggal semuanya. Boleh kita berpikir keras, boleh kita berjibaku, boleh kita berjuang untuk mempertahankan eksistensi keberadaan hidup kita di dunia ini, tetapi kita perlu tahu Bapak Ibu Saudara bahwa semuanya itu suatu saat akan kita tinggalkan. Betul? Tapi ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, di sanalah kita dengan sadar-sadarnya apa yang kita perbuat untuknya, untuk Tuhan selama kita ada di dunia ini. Tetapi sebelum hari itu tiba, haruslah ada suatu kepastian. Amin. Karena untuk masuk surga itu tidak boleh mudah-mudahan. Menurut siapa? Menurut Alkitab. Kalau menurut yang lain saya tidak tahu, mungkin mudah-mudahan. Tetapi kalau menurut Alkitab, bicara tentang bertemu dengan Tuhan, itu tidak boleh menjadi sesuatu yang disebut mudah-mudahan. Yang saya tahu adalah Alkitab mengajarkan suatu ukuran kepastian. Dan kepastian ini bukan 99%, tapi berapa? 100%, betul Pak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nah, jadi jarang sekali dipertanyakan, Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperjelas sesudah Bapak Ibu Saudara menjadi Kristen, ya, dan tahu bahwa Yesus telah mati di kayu salib untuk apa? Menebus dosa manusia. Semua orang, ya, banyak orang tahu hal itu, ya. Untuk apa Yesus mati disalibkan? Ya, untuk menebus, ya, manusia dari dosa. Tetapi selanjutnya pertanyaan yang jarang-jarang sekali diajukan atau dimunculkan Bapak Ibu Saudara adalah, sebenarnya pertanyaan yang paling penting adalah,
Berapa banyak dosa manusia yang telah diampuni oleh Tuhan ketika dia mati disalibkan. Men? Ketika darahnya dicurahkan di Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu, berapa banyak sebenarnya dosa-dosa kita, Bapak Ibu Saudara, yang saudara telah diampuni pada saat Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Berapa tahun yang lalu? 2000 tahun yang lalu. Itu yang paling penting, ya saudara. Karena hal ini akan menjadi sangat urgent, menjadi sangat mendesak kita ketahui manakala kita memikirkan, Bapak Ibu Saudara, tentang keselamatan daripada orang-orang lain yang kita kasihi, di mana ya mereka bahkan yang sudah cukup lama menjadi agama Kristen seperti saya dulu, ya, mengakui menjadi pengikut Yesus seperti saya dulu, namun sama sekali dia sendiri tidak mengetahui. Saya sendiri tidak mengetahui berapa banyak dosa saya yang sudah diampuni, yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, ya, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Nah, mereka bahkan, saudara, cenderung lebih senang menyatakan, ya, mudah-mudahan saja saya diselamatkan, ya, dan lebih senang mengatakan nantilah kita pikirkan, kita lihat apakah kita akan masuk surga atau tidak. Banyak nggak orang yang masih punya pengetahuan seperti itu? Banyak sekali, ya. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, banyak orang bahkan lebih senang tinggal berlama-lama di dalam kebingungan dan kebimbangan daripada memilih percaya akan kepastian keselamatan masuk surga seperti yang diajarkan oleh Alkitab. Ya. Dan ini adalah pengalaman saya selama menginjil 25 tahun lebih. Dan terbukti, Bapak Ibu Saudara, setiap kali saya bertanya kepada orang yang saya layani, tahukah Anda berapa banyak dosa Anda yang sudah ditebus? Yang sudah, ya? Bukan yang akan ditebus, bukan. Yang sudah ditebus, yang sudah diampuni oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib ketika darahnya ditumpahkan. Biasanya spontan mereka akan menjawab, ya banyak sekali. Banyak dosa saya yang dihapuskan oleh Tuhan dan bahkan tak terhitung. Gitu Bapak Ibu Saudara, ya. Sebetulnya dari jawaban yang seperti itu bisa kita duga bahwa orang yang seperti itu jawabannya sebenarnya belum benar-benar pernah mendengarkan dan percaya pada Injil keselamatan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Dari mana kita tahu? Karena setiap orang yang sudah pernah mendengar dan percaya kepada Injil keselamatan tentu bukan seperti itu jawabannya. Yang pasti mereka tahu bahwa dirinya sudah dijamin memiliki hidup yang kekal dan pasti diselamatkan masuk surga karena memang seperti itu yang diajarkan oleh Alkitab. Amin Bapak Ibu. Nah, karena para penginjil yang benar harus selalu mengharapkan adanya jawaban yang tepat dari semua orang yang dilayaninya sesuai dengan apa yang diajarkan Alkitab, sehingga perlu dijelaskan dengan lebih baik bahwa persoalan pengampunan dosa itu bukan soal banyak atau sedikitnya diampuni, bukan. Tetapi apakah sudah semua dosa kita telah diampuni Tuhan ataukah masih ada dosa-dosa kita yang belum diampuni, saudara-saudara? Ini yang harus dikelirkan. Ini yang perlu kita ketahui dengan segera. Dan karena kondisi real terhadap pengampunan segala dosa ini adalah yang paling menentukan nasib kekal dari seseorang, sebab masalah dosa itu adalah masalah yang sangat besar di hadapan Allah, ya. Nah, kita juga semua sama-sama mengetahui Bapak Ibu Saudara bahwa Alkitab berkali-kali mengingatkan seperti saya katakan tadi bahwa upah dosa itu ialah maut. Ada dosa, ada maut. Tidak ada dosa, tidak ada maut. Ya. Itulah sebabnya dapat dikatakan Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang masih mengaku bahwa dirinya adalah orang berdosa, upahnya apa?
Orang yang masih mengaku saya adalah orang berdosa, upahnya apa? Maut. Karena upah dosa adalah maut. Nah ini harus dikelirkan ini Bapak Ibu Saudara. Ya. Ribuan bahkan jutaan umat beragama Kristen masih terperangkap di dalam pengetahuan yang salah tentang kasih karunia Allah itu sendiri. Maka saudara dan sayalah orang-orang yang harus mengasihi mereka dengan kasih karunia yang tulus dari Kristus Yesus Tuhan kita, dengan memberitakan kepada mereka kebenaran yang sangat luar biasa ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi faktanya adalah bahwa begitu banyak orang yang masih mengaku dirinya adalah orang berdosa, meskipun dia juga mengaku Yesus sudah mati menebus dosa-dosanya. Ini saudara-saudara menjadi suatu kebingungan tersendiri di dalam kekristenan, sehingga mereka, ya saudara-saudara, kesulitan untuk bisa mengerti tentang jaminan keselamatan kekal di dalam kasih karunia Allah. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi apakah saat ini, ya, saat ini maksudnya apa? Saat ini Bapak Ibu Saudara dalam posisi kita selalu kita gunakan dalam 3 dimensi waktu. In the time past, in the time present, in the time future. Apakah posisi kita sekarang dalam 3 dimensi waktu ini? Ya, apakah segala dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan? Dulu, sekarang, dan yang akan datang selamanya. Apakah telah lunas dibayar oleh Tuhan Allah, oleh darahnya melalui kematiannya di kayu salib, ataukah masih kredit? Kredit ya, sehingga perlu dicicil, namanya juga kredit. Ya, dicicil satu persatu secara perlahan, kemudian dihapuskan oleh Tuhan, ya kan? Lama-kelamaan, kemudian seterusnya sampai di ujung hidup kita nanti, barulah selesai Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun. Apakah seperti itu yang Tuhan mau dan yang Tuhan karuniakan atau yang Tuhan berikan kepada kita umat manusia? Ya. Apakah konsep pengampunan dosa semacam itu yang diajarkan Alkitab kepada kita? Dan bagaimana sebenarnya konsep pengampunan dosa berdasarkan kasih karunia Allah yang dapat kita terima saat ini sesuai dengan pengajaran Alkitab? Nah, pembahasan akan pelajaran Alkitab seperti ini Bapak Ibu Saudara, saya mengatakan sangat mendesak dan sangat penting diketahui dan dipahami dengan baik. Karena saya ingin katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya masih begitu banyak orang yang haus akan kebenaran firman Tuhan di mana-mana, ya. Tetapi karena mereka setiap hari disuguhi dengan pengajaran yang salah tentang arti daripada kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus, sehingga mereka dijauhkan dari keyakinan yang sangat berharga sebagaimana diajarkan oleh Alkitab tentang jaminan kepastian keselamatan masuk surga, ya. Namun Bapak Ibu Saudara, sebelum kita pergi menolong mereka dengan memberitakan Injil Kristus, maka marilah terlebih dahulu kita diperlengkapi oleh firman Tuhan seperti yang diajarkan oleh Alkitab tentang kuasa pengampunan dosa berdasarkan kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus. Kuasa pengampunan dosa berdasarkan kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca teks dasar kita pada siang hari ini dari Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-7. Ya. Galatia, Efesus, Kolose. Jadi sesudah Galatia, Efesus, dan sebelum kitab Kolose. Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-7.
Kita baca, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saya baca sendiri sekali lagi, sebab di dalam Dia, ya, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Coba kita perhatikan dengan baik, Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Sebab di dalam Dia, di dalam siapa? Di dalam Yesus tentunya. Bukan di dalam perbuatan-perbuatan kita. Kita memperoleh penebusan dan pengampunan dosa-dosa kita. Bukan di dalam gereja kita memperoleh pengampunan dosa-dosa kita. Bukan di dalam persembahan-persembahan kita memperoleh pengampunan dosa kita. Juga bukan di dalam tangisan dan bahkan doa-doa kita memperoleh pengampunan dan penebusan segala dosa kita. Tetapi jelas sekali firman Tuhan ini katakan apa? Di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus. Itukah artinya atau bukan? Ya, itu artinya. Itu artinya, memang itu yang dikatakan Alkitab itu. Tidak boleh kita rubah itu. Amin. Bahwa di dalam Dia, di dalam Yesus, kita memperoleh penebusan, yaitu pengampunan segala dosa kita. Sekali lagi, segala dosa kita, ya, bukan pengampunan dosa kita. Dalam terjemahan Alkitab King James Version, itu bentuknya adalah jamak. Dosa di situ bukan dosa bentuk tunggal, tapi itu adalah sins. Betul ya, Pak Pendeta Surbakti sebagai guru bahasa Inggris kami, guru bahasa Inggris saya juga. Itu bentuk jamak bukan, Bapak? Iya, dalam Alkitab King James Version. Bentuk jamak, ya. Bukan seperti yang diterjemahkan Lembaga Alkitab Indonesia, hanya bentuk tunggal, yaitu dosa saja. Itu sebenarnya yang benar adalah segala dosa. Ya, saudara-saudara. Jadi itu makna sebenarnya. Bahwa di dalam Yesus Kristus dan oleh darahnya kita beroleh pengampunan, penebusan, yaitu pengampunan segala dosa. Amin. Nah, ini penting. Nah, maka coba kita pikirkan Bapak Ibu, Saudara. Coba kita bertanya, menanyakan kepada banyak orang betapa mereka masih terus berpikir bahwa dosa-dosa mereka akan diampuni Tuhan karena mereka sungguh-sungguh berdoa. Sama seperti saya juga dulu, jujur saja, saya mengakui. Saya kira dosa saya itu diampuni karena saya rajin berdoa. Hah? Padahal Alkitab mengatakan tidak. Itu dosa diampuni adalah karena darah Kristus tertumpah. Amin. Ya. Itu yang dikatakan Alkitab. Lalu yang saya katakan tadi apa? Yang saya katakan itu yang dikatakan orang lain pada saya. Orang lain itu juga mendapatkan yang dikatakan oleh orang lain lagi kepada dia. Dan orang lain itu dikatakan lagi oleh orang lain dan berikutnya seperti itu, Saudara. Ya. Dan kita kembali kepada Alkitab. Back to the Bible. Amin. Iya, saudara-saudara. Nah, jadi, saudara, bukan karena kita berseru kepada Tuhan, bukan juga karena kita berbuat baik, maka kita diampuni oleh Tuhan, tetapi Alkitab secara berbeda mengatakannya, bahwa saat ini, saudara-saudara, tidak ada pengampunan dosa di luar daripada Yesus Kristus. Dan tanpa penumpahan darah Kristus sama sekali tidak ada pengampunan dosa. Amin. Nah, dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, hanya karena tertumpahnya darah Kristus, maka setiap dosa Bapak Ibu Saudara dan saya diampuni oleh Tuhan. Kalau bukan karena tertumpah darah Kristus, biar kita juga nangis sampai air mata darah, tidak ada pengampunan. Dan bukan karena itu Tuhan mengampuni dosa manusia. Bukan karena kita menangis dan berseru-seru kepada Tuhan. Tidak. Begitu banyak orang yang menangis berseru-seru supaya dosanya dihapuskan oleh Tuhan. Apa Tuhan bergantung pada pengakuan dan juga seruan dari orang-orang itu? Tidak. Allah Bapa menyatakan semua penebusan dosa
adalah karena kasih karunia-Nya melalui kematian Yesus Kristus dan darahnya yang tertumpah, kuasa darahnya. Amin. Ya, ini harus clear di dalam pemahaman kita. Jadi bukan karena usaha kita, bukan karena kita rajin berdoa, bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita memelihara hukum Taurat maka dosa-dosa kita diampuni. Tidak. Tapi karena Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib, darahnya tertumpah dan nyawanya diserahkan. Dia mati, dikubur, dan bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga untuk memberikan hidup yang kekal kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, coba kita bandingkan dengan konsep pengampunan kepada orang Israel. Ini penting, ya, bangsa pilihan keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, ya. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita bukanlah orang-orang Israel. Siapa di sini orang Israel? Coba tunjuk tangan. Nah, saya orang bukan Israel, ya. Saya orang Indonesia dan saya dari suku Batak Toba. Dan saya bersyukur untuk itu. Saya tidak perlu menjadi orang Israel, tapi saya cukup percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Mari kita lihat dulu, karena kita ini adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Ya. Dari sekarang saya sampaikan pada Bapak Ibu Saudara, tanamkan di dalam pikiran Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Nah, sekarang kita lihat bagaimana perbandingan konsep pengampunan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel dalam Lukas 7. Lukas 7 ayat 36 sampai 50, dan kita akan dengan cepat membaca. Saya akan membacanya, tapi terlebih dahulu Bapak Ibu membuka ayat ini supaya Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya. Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepada Simon, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke dalam rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasahi kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu, perhatikan Bapak Ibu, kita mulai perhatikan mulai dari ayat 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Bapak Ibu Saudara, jelas sekali perempuan Israel ini yang berdosa tersebut membasuh kaki Yesus dengan apa? Dengan air matanya. Dan karena perkataan Yesus waktu itu yang disampaikan langsung kepada perempuan itu,
dia mendapat pengampunan atas dosa-dosanya. Nah, sekarang kita perhatikan dengan baik. Karena apa perempuan Israel yang berdosa itu diampuni oleh Yesus? Kita lihat di ayatnya yang ke-47 dikatakan apa? Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Perbuatan, Bapak Ibu Saudara. Ya, perempuan orang berdosa itu, orang Israel itu diampuni karena ia telah banyak berbuat perbuatan, telah banyak berbuat kasih. Nah, sekarang coba Bapak Ibu Saudara pikirkan, apakah saat ini Tuhan mengampuni kita karena kita telah banyak berbuat kasih? Apakah karena banyak berbuat baik sehingga manusia saat ini Tuhan mengampuni dosa-dosanya? Ataukah karena darah Yesus yang tertumpah di bukit Golgota maka dosa-dosa manusia diampuni? Yang mana yang saat ini sedang Tuhan kerjakan? Lihat Bapak Ibu Saudara, wanita Israel itu menunjukkan dari perbuatan-perbuatannya mengasihi Yesus. Ia menangis sejadi-jadinya, menyesali dosa-dosanya yang telah ia perbuat. Ia membasuh kaki Yesus dengan air matanya, bahkan ia meminyaki kepala Yesus dengan minyak yang mahal, sebagai tanda Yesus adalah Mesias Raja Israel yang diurapi. Maka dikatakan dengan semua perbuatan-perbuatan baik wanita Israel itu yang begitu luar biasa seperti itu dilakukannya terhadap Yesus, lalu Yesus pun memperhitungkan hal itu. Hal apa? Perbuatan-perbuatannya itu, dan ia berkata bahwa dosanya yang banyak itu telah diampuni. Ya. Apakah saat ini Bapak Ibu Saudara dan saya diampuni oleh Tuhan karena kita banyak berbuat baik? Ini harus kita clearkan Bapak Ibu Saudara. Ya. Bahkan bukan hanya diampuni oleh Yesus perempuan berdosa itu, karena iman ditambah dengan perbuatan kasihnya kepada Yesus, wanita tersebut apa? Diselamatkan. Hal itu jelas sekali di ayat 50 tadi dikatakan apa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Jadi selamat dengan apa? Imannya. Betul sekali Bapak. Jangan ragu-ragu mengatakan. Jangan saudara berpikir bahwa apa yang kita dengarkan selama ini itu sudah dijamin benar sesuai dengan firman Tuhan. Tidak. Bahwa perempuan ini dikatakan karena ia berbuat baik banyak kepada Yesus, maka dosanya diampuni, dan karena iman dia diselamatkan. Amin. Iya, iman ditambah dengan perbuatan. Ya. Itulah yang dipegang oleh banyak orang saat ini. Bahkan orang beragama Kristen. Makanya mereka selalu ragu-ragu akan jaminan kepastian masuk surga. Karena apa? Karena mereka bukan ragu di soal iman, tapi mereka ragu di soal perbuatan. Karena mereka berpikir bahwa mereka adalah orang Israel, padahal kita bukan. Amin. Nah, sekarang di zaman kasih karunia ini, di mana kita sedang menjalani hidup kita, sekali lagi pertanyaannya adalah, apakah kita diampuni Tuhan atas segala dosa-dosa kita karena kita banyak berbuat baik atau berbuat kasih kepada Yesus? Seperti yang dikatakan oleh Yesus kepada perempuan Israel, orang yang berdosa itu. Dan apakah kita saat ini diselamatkan karena iman ditambah dengan banyak berbuat baik? Seperti yang Yesus katakan kepada perempuan Israel yang berdosa itu? Sama sekali no, tidak. Tidak. Kita bukan diselamatkan karena iman ditambah dengan berbuat baik. Tidak. Bukan saya yang mengatakan. Sebentar akan kita lihat Alkitab yang mengatakan. Dari mana kita tahu itu Bapak Ibu Saudara? Bahwa dosa-dosa kita Tuhan ampuni bukan berdasarkan perbuatan baik kita. Harap dipahami saudara pertanyaan saya ini. Kita siapa yang saya maksud di sini? Kita anggota
anggota gereja tubuh Kristus. Bukan kita Israel dan orang-orang yang bersunat. Kalau orang Israel, orang yang bersunat tadi sudah saya bacakan. Salah satu contoh yang mewakili mereka, yaitu perempuan yang berdosa itu. Dia diampuni karena dia berbuat banyak, berbuat baik kepada Yesus. Sekarang pertanyaannya, kita sekarang gereja tubuh Kristus, anggota gereja tubuh Kristus, apakah kita saat ini diampuni oleh Tuhan karena kita berbuat baik? Mari kita buka Alkitab kita lagi. Kita lihat di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Tapi di dalam King James Version, Alkitab King James Version adalah versi King James, dikatakan apa? True faith. Bukan oleh iman. Kita bukan diselamatkan oleh iman seperti perempuan orang Israel yang berdosa tadi. Tapi kita diselamatkan melalui true. Iman itu hanyalah sebagai saluran untuk menerima keselamatan sebagai anugerah dari Tuhan bagi kita saat ini, gereja tubuh Kristus. Ya. Sekali lagi ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu. Tetapi apa? Tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Oke. Kemudian kita lanjut lagi ke 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-9. 2 Timotius pasal 1 ayat 9. Dialah yang telah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita. Amin. Melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Bukan berdasarkan perbuatan kita. Berikutnya, kita lihat lagi dalam Titus pasal 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Apa hanya Alkitab saya yang mengatakan begitu? Atau juga di Alkitab Bapak Ibu Saudara? Saya konfirmasi dulu. Sama bunyinya? Sama. Puji Tuhan. Takutnya saya dibilang, wah itu Alkitabnya lain itu. Sama kan? Ya, karena dari tadi saya tidak mendengar, mengikuti pembacaannya, maksudnya tidak ada suaranya. Ya, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Jelas? Tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan seterusnya. Masih begitu banyak firman Tuhan yang lainnya menyatakan hal yang sama, yaitu bahwa saat ini, in the time present, di zaman kasih karunia saat ini, setelah Yesus Kristus disalibkan 2000 tahun yang lalu, pengampunan dosa-dosa kita terjadi bukan karena kita berbuat kasih atau berbuat baik atau usaha apapun yang kita lakukan, tetapi hanya oleh karena kasih karunia Allah. Grace alone. Ada yang bernama Grace di sini? Grace alone. Hanya dengan kasih karunia Allah. Ya. Coba kita buka satu lagi, Roma 3 ayat 24. Roma pasal 3 ayat 24 untuk melihat apa arti daripada kasih karunia itu. Ya, sebagai penebusan yang cuma-cuma. Sudah semua? Ya, Roma pasal 3 ayatnya yang ke-24. Kita baca.
dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma kan? Apa bayar? Bayar dengan apa? Oh tidak, tidak perlu bayar. Kalau saudara ikut membayar, ya boleh sebentar di. Oke, ya. Oh ternyata masalahnya di sini. Ya kadang-kadang kita bisa menghadapi sesuatu yang tidak kita duga ya. Kita pikir sulit, nah ini sulit. Ya, mungkin di baterainya mungkin. Ya, diganti saja langsung dengan yang ada. Ya. Oke. Sudah? Ya, taruh aja di sini biar ada persediaan. Nah, itu. Ini jadi coba kita lepas dan baterainya diganti. Oke, kita lanjut ya. Ya. Ganti gini. Oke, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, Roma 3 ayatnya yang ke-24. Apa tadi? Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Apa sih pengertian daripada cuma-cuma, Bapak Ibu Saudara? Gratis. Ya iya, apa yang gratis? Ya pengampunan dosa, penebusan dosa. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini. Gratis. Saudara, kenapa gratis? Apa tidak ada yang bayar? Ada yang bayar. Penebusan oleh Kristus Yesus di atas kayu salib. Bukan saudara dan saya yang menebus. Tidak. Hanya Yesus yang membayarnya. Amin. Tidak boleh manusia coba-coba ikut membayarnya. Karena itu engkau telah menodai darah Kristus yang suci dengan usahamu sendiri. Kalau engkau mencoba dengan berbuat baik lalu mengharapkan dosa-dosamu akan diampuni oleh Tuhan, tidak. Tapi ini adalah penebusan yang secara tuntas dan secara cuma-cuma, gratis, gratia, diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Itulah sebabnya tadi dikatakan di dalam Efesus pasal 1 ayat 7 tadi, sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan segala dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Ya, menurut kekayaan kasih karunia Allah. Bukan menurut perbuatanmu, bukan menurut doa-doamu, dan bukan menurut perjuanganmu, bukan menurut perjuanganku, dan bukan dengan darahku, tetapi dengan darah Yesus semata. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, begitu berbedanya keberadaan kita. Siapa kita? Siapa kita? Kita adalah anggota tubuh Kristus. Amin. Seperti gambaran tubuh kita ini, hanya satu kepala. Amin. Dan banyak anggotanya. Amin. Kristus adalah satu-satunya kepala. Oh. Ya, entar. Ya. Ya. Untung masih ingat saya dulu, apa namanya, latihan silat ya, tapi nggak lulus, makanya berulang-ulang dia. Oke. Nggak apa-apa, cukup dulu. Ya, oke. Kita lanjut, Bapak Ibu Saudara. Ulang lagi, betapa berbedanya keberadaan kita. Siapa kita? Kita adalah anggota tubuh Kristus. Saudara, satu kepala,
dan banyak anggota. Hanya Kristus kepala kita, dan kita adalah anggota tubuhnya. Mungkinkah anggota tubuh Kristus salah satu nanti akan hilang? Maukah saudara bagian dari anggota tubuh saudara dihilangkan? Walaupun yang paling kecil tidak mau. Kita aja manusia tidak mau. Pasti kita jaga dengan baik, bukan? Anggota tubuh kita kan? Apalagi Kristus Tuhan. Tidak ada dari orang yang percaya sungguh-sungguh telah diselamatkan yang bisa hilang dari hadapannya. Karena itu adalah anggota tubuhnya, pasti dia jaga dengan kuasanya yang luar biasa. Amin. Yang sudah menaklukkan kuasa maut dan kuasa iblis, kuasa setan, tidak berkuasa merebut lagi orang yang percaya kepadanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi saat ini di zaman kasih karunia, setelah darah Yesus tertumpah, Ia mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu, jelas berbeda sekali antara kita tubuh Kristus dengan Israel dalam hal cara menerima pengampunan segala dosa. Bedanya di mana? Ya, bahwa Israel akan menerima pengampunan dosa-dosa mereka, tidak akan bisa lepas dari unsur perbuatan dan kesetiaan diri mereka kepada hukum-hukum Allah, kepada perintah-perintah Tuhan, yaitu hukum Taurat, yang sudah menjadi ikatan perjanjian antara Allah dengan nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu adalah sebuah perjanjian kontrak. Nah, jelas Bapak Ibu Saudara? Perjanjian kontrak antara Allah dengan bangsa Israel. Jika kamu mengikuti perintah-perintahku, maka kamu akan kuberkati, ladangmu akan kupenuhi, dan segala ternakmu akan sehat dan berlimpah. Jika kamu sungguh-sungguh giat setia kepada firmanku. Itu orang Israel, saudara-saudara. Harus ada perbuatan yang mereka tunjukkan. Karena itu adalah merupakan apa? Perjanjian kontrak antara Allah dengan bangsa Israel. Ya. Sedangkan kepada kita, gereja tubuh Kristus saat ini, sama sekali tidak dikatakan jika kamu berbuat baik, jika kamu rajin berdoa, maka dosa-dosamu akan kuampuni. Tidak ada dikatakan begitu. Di mana di Alkitab dikatakan seperti itu, saudara? Sesudah Yesus mati disalibkan, ya. Jangan bicara sebelum Yesus disalibkan. Kalau sebelum Yesus disalibkan, tentu saja Daud bilang apa? Tuhan, hapuskanlah dosa-dosaku. Iya, betul itu. Ya. Karena mereka adalah orang Israel. Lagi pula Daud berseru seperti itu, sementara Yesus Kristus belum menumpahkan darahnya di Bukit Golgota sebagai tebusan semua dosa umat manusia. Ya. Kita tidak diwajibkan sama sekali untuk menuruti tuntutan-tuntutan daripada hukum Taurat. Siapa yang mengatakan itu? Bukan saya, saudara, tapi firman Tuhan. Rasul Paulus katakan itu di dalam Roma pasal 6 ayatnya yang ke-14. Dengan cepat kita buka Roma 6 ayatnya yang ke-14, dikatakan bahwa kita tidak terikat lagi dengan hukum Taurat, tetapi kita hidup di bawah kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus. Ya, siapa bisa membacakan untuk kita? Roma 6 ayat 14, 3, 2, 1. Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena apa? Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Luar biasa, saudara. Amin. Ya, luar biasa. Kita bukan di bawah hukum Taurat lagi yang mengatur-ngatur kita seperti anak kecil, tapi kita sudah hidup di bawah kasih karunia Allah yang telah mendewasakan iman kita di dalam Kristus Yesus. Amin, saudara. Oh, luar biasa itu. Itu kasih karunia Allah pada kita. Posisi kita saat ini yang harus kita sadari. Orang Israel itu sering dikatakan sebagai orang-orang seperti anak-anak kecil.
yang tidak tahu bagaimana berterima kasih kepada Tuhan. Tapi kita adalah orang-orang anggota tubuh Kristus, orang-orang percaya yang sudah didewasakan dalam iman di dalam Kristus Yesus, dan tentu kita tahu bagaimana kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikannya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, mari kita lihat lagi di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-9 sampai 15. Matius 6 ayatnya yang ke-9 sampai 15, ya. Dikatakan begini, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Perhatikan di ayat 14-nya dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi ayat 15, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Orang beragama Kristen banyak yang seperti ada di mana nih? Seperti ada di tengah-tengah lautan dengan ombak yang deras. Ya, antara apa? Selalu berpikir antara hidup dan mati. Tidak. Saudara dan saya sudah hidup di dalam Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Iya. Bukan antara hidup dan mati. Tapi ini harus kita clearkan. Saudara, melalui ayat-ayat firman Tuhan ini, marilah kita perhatikan cara berdoa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya orang Israel waktu itu, khususnya di ayat 12, 14, dan 15. Bapak Ibu Saudara, coba perhatikan apa masalahnya sistem pengampunan di dalam Matius 6 ini bila diterapkan di saat zaman kasih karunia setelah Yesus Kristus mati, disalibkan, dan darahnya telah tercurah mengampuni segala dosa manusia. Di ayat 12, 14, 15 dikatakan tadi, apa dikatakan Saudara? Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Siapa yang lebih dulu mengampuni? Manusia. Manusia siapa? Yahudi. Ingat sekali Bapak dengan orang Yahudi, ya. Iya. Ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, ini banyak orang beragama Kristen sekarang bahkan pengkhotbah, pendeta-pendeta dari mimbar. Jikalau kamu tidak mengampuni dosa orang lain, ingat, dosamu tidak akan diampuni oleh Tuhan. Benarkah? Apakah karena kita sudah berbuat baik, maka Tuhan mengampuni kita? Tidak kan? Bahkan sebelum kita lahir, Yesus sudah mati di kayu salib mengampuni dosa-dosa kita. Amin, saudara. Amin. Jangan kecilkan pengorbanan Yesus dengan menambah-nambahkan perbuatan. Itu nggak penting. Yang paling penting adalah apa yang dilakukan oleh anak Allah, anak domba Allah. Amin, saudara. Iya. Perhatikan kata-kata penekanan di situ, seperti dikatakan seperti kami. Apalagi jikalau kamu di ayat 14, di ayat 15, jikalau kamu. Seperti lagu mengatakan, hei kamu. Semuanya penekanannya adalah pada perbuatan orangnya, kamu. Bukan perbuatan salib yang ditekankan.
Di sini kita lihat pengampunan dosa tergantung pada perbuatan orang per orang di bagian Matius 6 ini. Orang siapa? Orang Yahudi. Ya. Mereka harus melakukan sesuatu supaya mereka bisa diampuni. Mereka harus bertobat. Dan saya mau mengakui saudara-saudara saat ini dari mimbar ini, bukan mengaku dosa, tapi saya mau mengakui bahwa saya bukan orang Yahudi. Ya, saya bukan orang Yahudi. Jadi saya Tuhan ampuni bukan berdasarkan perbuatan saya, melainkan berdasarkan perbuatan Yesus dan darahnya yang tertumpah di atas kayu salib. Itulah yang saya percayai. Saya tidak mempercayai perbuatan saya adalah jalan untuk pengampunan dosa-dosa saya. Tidak mungkin itu bisa memadai. Tapi berdasarkan pengorbanan darah Kristus, itu adalah pengorbanan yang sempurna. Dan saya yakin Tuhan telah ampuni saya dari segala dosa saya, bukan berdasarkan penekanan pada kamu, atau saya, yaitu tergantung pada perbuatan saya, tetapi berdasarkan apa yang dilakukan Yesus Kristus. Yesus, amin. Semuanya hanya oleh karena darah Yesus di atas kayu salib sudah selesai. Amin. Tanamkan itu di dalam hati saudara dan saya. Ya. Bukan oleh darah saya atau darah orang lain jaminan keselamatan itu saya peroleh. Bukan juga oleh karena air mata saya. Dan kita percaya apa yang dikatakan Yesus sebagai kesimpulan pengampunan segala dosa di atas kayu salib dengan pernyataannya sudah selesai. Amin. Nah, mari kita lihat lagi Bapak Ibu Saudara ayat firman Tuhan. Ada lagi yang begitu membingungkan banyak penafsir Alkitab, sehingga mereka memahami pengampunan dosa itu dengan cara yang keliru. Dan saya katakan memahami pengampunan dosa seperti main layangan. Main layangan ya, tarik ulur, maju mundur. Ya, kadang mereka katakan mengaku dosa-dosa saya sudah diampuni, tapi tidak lama kemudian dia katakan kalau kamu tidak mengaku dosamu maka kamu tidak akan diampuni oleh Tuhan. Maju mundur. Saudara, kita tidak percaya pengampunan berdasarkan maju mundur, tapi kita percaya pengampunan segala dosa sudah tuntas sekali untuk selama-lamanya. Saya ajak kita membuka bagian ini karena banyak sekali yang meminta kepada saya melalui baik melalui YouTube, langsung juga melalui Facebook, ya, meminta pada saya, apa artinya Pak 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai 10. Mari kita buka. Ya, kita akan tuntaskan ini Bapak Ibu Saudara. 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai 10, khususnya ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10 dikatakan, jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita. Kita mengatakan kita berdosa atau bukan? Tidak. Kita mengatakan kita apa? Orang kudus, bukan? Yes. Iya. Tapi di sini dikatakan jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 10. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Bapak Ibu Saudara, apa masalahnya jika ayat ini, khususnya di ayat 9, diterapkan kepada kita anggota gereja tubuh Kristus saat ini? Di ayat 9 tadi dikatakan apa? Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan artinya belum ya, mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Apa masalahnya kalau ini diterapkan pada kita saat ini sebagai gereja tubuh Kristus?
Nah, sekarang mari kita perhatikan dengan baik sekali dari ayat 18 dikatakan, jika kita berkata. Ayat 9, jika kita mengaku. Ayat 10, jika kita berkata. Siapa yang dimaksud dengan kata kita di sini? Di 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 10 ini. Saudara, ada berapa kali kata kita di situ? 13 kali dikatakan kita, kamu kali, gitu ya. Biasanya orang-orang langsung mengatakan, ya kita orang Kristen pengikut Yesus. Benarkah? Yang baik dulu, yang benar dulu menyelidiki, melihat firman ini. Benarkah yang dimaksud di sini adalah kita anggota gereja tubuh Kristus? Ataukah ini yang dimaksud adalah orang-orang Israel? Kita harus berkata jujur sesuai dengan firman Tuhan. Pentinglah Bapak Ibu Saudara dengan baik mengetahui bahwa Rasul Yohanes adalah salah satu dari 12 murid Yesus yang menuliskan firman 1 Yohanes ini ditujukan kepada gereja tubuh Kristus. Betul? Saya mau minta buktinya. Kalau memang betul ini dituliskan oleh Yohanes kepada kita gereja tubuh Kristus, buktikan dengan ayat Alkitab di mana dikatakan. Saya belum menemukannya. Tidak sama sekali. Rasul Yohanes menulis 5 kitab, yaitu kitab Injil Yohanes, kemudian 1, 2, 3 Yohanes, dan kitab Wahyu. Silakan Bapak Ibu Saudara membaca dengan teliti. Semuanya dituliskan oleh Rasul Yohanes adalah terkait dengan masa depan bangsa pilihan, yaitu bangsa Israel di hadapan Allah, yaitu Israel yang akan menempati kerajaan sorga di bumi ini, sama seperti doa yang tadi yang diajarkan oleh Yesus. Datanglah kerajaanmu di bumi. Ya, itu adalah pengharapan daripada bangsa Israel. Bukan tentang kita gereja tubuh Kristus saat ini yang menempati sorga. Amin. Saudara mau ke sorga apa mau di bumi? Ini juga membuat menjadi banyak ragu-ragu tentang keselamatan Pak Pendeta. Ya, kadang mereka berpikir bahwa mereka akan di bumi, dan langsung masuk ke dalam pikiran mereka firman-firman Tuhan yang berbicara tentang perbuatan syaratnya. Tapi kadang-kadang juga mereka mengatakan, aku mau ikut Yesus pada saat datang nanti pengangkatan di awan-awan. Lalu dia mengatakan, iya, hanya dengan percaya kita diselamatkan. Lalu kita tanya, masa tidak perlu berbuat baik? Ya iya juga sih, berbuat baik juga sih. Abu-abu dan akan susah untuk menerima kepastian keselamatan masuk surga kalau ini tidak dipilihkan Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi saudara-saudara, sedangkan kita gereja tubuh Kristus, di mana kita akan diangkat di awan-awan, ketika Rasul Yohanes menulis firman Tuhan ini tidak sedang memikirkan orang-orang kudus yang akan diangkat di awan-awan di surga. Betul? Apakah ketika Yohanes menuliskan kitab Wahyu bahwa dia sedang memikirkan orang-orang yang akan naik ke surga? Tidak, itu berbicara tentang apa? Keadaan di bumi. Berbicara tentang orang-orang kudus dari bangsa Israel sesuai dengan rencana Allah bagi bangsa pilihan di bumi ini. Bagaimana kita tahu hal itu Bapak Ibu Saudara? Baca saja kitab Wahyu. Di situ kita akan lihat bahwa antikristus dan masa sengsara serta kerajaan 1000 tahun di bumi. Iya, tidak mungkin tidak ada kerajaan 1000 tahun di sorga. Itu dikatakan kerajaan 1000 tahun di bumi. Iya. Jadi Yohanes, Rasul Yesus Kristus, berbicara tentang masa depan daripada bangsa Israel, dan 1 Yohanes 1 ayat 9 sampai 10 sinkron dengan Matius pasal 6 tadi. Berbicara bahwa harus ada pengakuan pertobatan dari bangsa Israel untuk mereka bisa mendapatkan
pengampunan atas dosa-dosa mereka. Nah, sekarang mari kita bandingkan dengan konsep pengampunan berdasarkan kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus saat ini, yaitu penebusan darah Kristus yang tercurah dan kematiannya di Bukit Golgota. Kita baca Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-32. Efesus 4 ayatnya yang ke-32. Efesus 4 ayat 32. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus Yesus telah mengampuni kamu. Telah, sudah, bukan belum, dan bukan akan. Itu bentuk kalimatnya lagi-lagi di dalam bentuk tensis bahasa Inggris. Jelas itu ya, Pak Pendeta Subakti sebagai guru bahasa Inggris bisa belajar kita kepada beliau, ya, bahwa itu berbicara telah, sudah, ya. Jadi kebenaran yang kita pegang berdasarkan firman Tuhan ini ialah bahwa kita, siapa kita? Kita anggota gereja Tuhan Kristus, diminta oleh Allah wajib saling mengampuni sesama kita. Supaya apa? Supaya Allah mengampuni kita. Amin. Itu yang terjadi selama ini ketika kita berada di dalam gereja di mana semua yang disampaikan oleh para pengkhotbah itu adalah firman Tuhan, itu sudah pasti benar. Benarkah? Bahkan yang saya sampaikan dari mimbar ini pun, Bapak Ibu Saudara, harus Bapak Ibu Saudara membacanya ulang sesuai dengan Alkitab. Amin. Iya, karena manusia bisa salah, tapi Alkitab tidak mungkin bisa salah. Amin, Saudara. Saya pun demikian. Saya tidak percaya begitu saja dengan apa yang dikatakan oleh orang lain, tapi saya melihatnya dari dalam Alkitab. Kalau sudah benar, saya aminkan dan saya katakan, ya, itu adalah benar. Jadi saudara, kita wajib saling mengampuni sesama kita karena Tuhan sudah mengampuni kita lebih dulu. Amin. Apa alasan saudara tidak mengampuni orang yang bersalah pada saudara? Amin. Apa? Karena Tuhan saja mengampuni semua dosa kita. Amin. Apa alasan saya untuk tidak mengampuni dosa seseorang atau orang lain? Nah, ini bagus ini. Amin. Luar biasa. Itu yang benar. Bukan saya mengampuni orang lain supaya Tuhan mengampuni saya. Tidak. Saya wajib mengampuni orang lain karena saya sudah menerima pengampunan segala dosa saya. Amin, saudara. Jadi tidak ada yang bisa saya simpan kesalahan orang lain lagi, karena Tuhan tidak menyimpan kesalahan saya. Oh, luar biasa itu. Fakta darah Kristus tercurah di Golgota sama sekali bukan karena tindakan saudara terlebih dahulu mengampuni orang lain, tetapi yang benar ialah saat ini kita harus saling mengampuni sesama kita, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah lebih dulu mengampuni kita. Amin. Oh, puji Tuhan, luar biasa. Itu jelas sekali kebenaran Allah yang luar biasa, memenuhi sukacita atas seluruh hidup kita, menguasai seluruh hati kita, saudara-saudara, dan pikiran kita. Amin. Bayangkan kalau Tuhan mengatakan, ada satu dosamu yang tidak kuampuni, saudara masuk kemana? Neraka. Itu sebabnya kita juga tidak boleh mengatakan seperti itu pada orang lain. Satu kali kau sakiti hati ini, masih kumaafkan. Lanjut. 2 kali. Lanjut. 3 kali. Lanjut. Janganlah, oh jangan. Itu bukan konsep Alkitab. Ketawa. Sering putar ya bro ya. Nah, itu lupakan saja itu. Ya, ingat saja ini Efesus 4 ayat 32. Iya. Ya, percaya saudara, di dalam keluarga, di dalam komunitas bermasyarakat, di dalam gereja, kalau kita pegang kasih karunia Allah yang luar biasa ini, kita tidak akan mengingat-ingat kesalahan orang lain. Amin. Dan katakan pada dirimu, bagaimana kalau Allah mengingat kesalahan saya? Mampus. Tapi yang kita katakan adalah apa?
sudahlah, sudah selesai. Amin. Ya katakan pada sampingnya. Enggak ada di sini, enggak ada yang begitu. Siapa tahu ada yang lain saja. Katakan saja, katakan sejujurnya. Ya, begitu saudara yang kita imani. Jangan karena perbuatan kita. Ingat saja perbuatan Yesus. Itu akan berkuasa mengubahkan semuanya menjadi baru. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, suatu berkat yang luar biasa bagi kita yang terpanggil mengampuni sesama, bukan supaya mendapat ampun dari Tuhan, tapi karena kita sudah mendapatkan pengampunan segala dosa dan tuntas. Amin. Luar biasa. Jadi jelas sekali konsep memperoleh pengampunan dosa untuk orang-orang Israel dan kepada kita tubuh Kristus saat ini itu sangat berbeda. Kepada orang-orang Israel Allah meminta mereka untuk melakukan sesuatu patuh kepada perintah hukum Taurat agar dosa-dosa mereka bisa diampuni. Dan hal seperti itu bukan hal yang baru bagi mereka. Kenapa? Karena sejak nenek moyang mereka dari Abraham, Musa, Daud dan sebagainya sudah terbiasa melakukan perintah-perintah Allah sesuai dengan hukum Taurat, harus mempersembahkan sesuatu untuk mendapatkan pengampunan dosa-dosa mereka. Amin. Tapi kita tidak. Cukuplah darah Kristus yang tertumpah untuk mengampuni segala dosa kita. Kita anggota-anggota tubuh Kristus saat ini bukan dengan cara demikian melakukan atau berbuat atau berdoa atau menangis atau berseru-seru memperoleh pengampunan dosa kita. Lalu dengan cara bagaimana kita memperoleh pengampunan dosa kita kalau bukan dengan perbuatan baik Bapak Ibu Saudara saat ini? Dengan cara bagaimana? Mari kita buka Alkitab kita, Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan namanya. Amin. Mari perhatikan secara perlahan Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan ayat firman Tuhan ini. Di dalam Dia kamu juga, di dalam Kristus kamu, di dalam Yesus kita. Ada enggak orang yang di dalam Yesus tapi dia masih berdosa? Ayo kita pertegas. Ada enggak orang di dalam Yesus tapi dia masih orang berdosa? Sudah berada di dalam Yesus tapi dia masih orang berdosa. Caranya bagaimana? Mungkinkah orang berdosa ada di dalam Yesus yang Maha Kudus? Tidak. Kecuali kalau dia orang kudus, baru dia bisa ada di dalam Yesus. Amin. Itulah sebabnya firman Allah mengatakan, sebab juga Kristus telah mati. Sebab ada yang kurang pas di Ibrani 10 ayat 10. Sebab karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Amin. Iya, saudara. Kita telah dikuduskan berapa kali? Satu kali dan untuk selama-lamanya. Itulah orang kudus yang pantas ada di dalam Yesus Kristus yang Maha Kudus. Amin. Kalau orang berdosa pantasnya ada di mana? Di dalam siapa? Di dalam siapa? Iya, di dalam aja. Tahu aja. Iya. Ya sebut boleh nama-nama berbeda tapi maksudnya satu. Yang benar ialah orang-orang berdosa itu tidak berada di dalam Yesus. Hanya orang-orang kuduslah yang ada di dalam Yesus. Perhatikan tadi anak-anak sekolah minggu di sini. Dia bilang apa? Saudara, Yesua orang percaya, orang kudus, pasti masuk surga karena Yesus sudah mati menghapus semua dosa saya. Amin. Ada yang salah di situ? Tapi kalau orang yang tidak percaya bilang apa? So tahu loh. Orang kudus kayak udah benar aja perbuatanmu.
langsung mengaitkan pada perbuatan orangnya, bukan melihat pada perbuatan Yesus di atas kayu salib. Tapi itu kita lupakan saja, ya, saudara. Kita masuk saja saat ini bahwa saya juga ingin bersaksi sedikit bahwa karena itu sejak saya tahu bahwa semua dosa saya sudah diampuni, Bapak Ibu Saudara, saya nggak pernah bilang lagi saya adalah orang berdosa. Takut saya bilang itu. Kenapa? Karena saya tahu upah dosa adalah maut. Oh, nggak mau lagi saya bilang-bilang itu, Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Lebih bagus saya mengatakan saya adalah orang kudus karena Yesus sudah menguduskan saya. Amin. Bukan karena saya sudah menjadi orang baik. Nggak ada orang baik di dunia ini. Ya. Alkitab mengatakan semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Mereka semua tidak ada mencari Tuhan. Mereka semua sudah menjauh dari Tuhan. Ya. Tapi karena Kristus datang ke dunia ini, Dia mati disalibkan, dan karena dosanya menyucikan kita, sehingga upah dosa adalah maut, itu tidak ada lagi pada kita. Amin, saudara. Kita adalah orang kudus, orang pilihan Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi karena apa kita berada di dalam Yesus, Bapak Ibu? Karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu apa? Yaitu Injil keselamatanmu. Apa itu Injil keselamatan, Bapak Ibu Saudara? Kabar baik, kabar sukacita tentang Yesus mati, darahnya tertumpah di atas kayu salib untuk mengampuni segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Itu adalah kabar baik. Dan itulah yang termudah dipahami untuk menerima kepastian keselamatan masuk surga. Amin? Ya, sekali lagi, segala dosa kita. Siapa kita? Anggota gereja tubuh Kristus. Kalau saudara adalah orang Israel, tunggu dulu. Suatu saat saudara harus menghadapi masa sengsara besar, 7 tahun lamanya dia akan datang, dan saudara harus bertobat terlebih dahulu. Barulah bisa diampuni. Harus mengaku dosa-dosanya. Bukan hanya dosa-dosanya, dosa-dosa dari ada kan yang berdua begitu ya. Tapi udah apa? Saudara menolong mereka. Oke. Sebagai anggota tubuh Kristus dan bukan Israel. Israel, dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Israel belum menerima pengampunan segala dosa. Belum diterapkan kepada mereka secara efektif kuasa pengampunan darah Yesus di atas kayu salib. Dan bahkan itu adalah batu sandungan bagi mereka. Kecuali mereka suatu saat nanti kalau ketika Yesus datang kedua kali. Mereka harus mengaku dan bertobat Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Mesias, barulah mereka menerima pengampunan dosa-dosa mereka. Itulah sebabnya Rasul Yohanes menulis, jika kita mengaku dosa kita, dosa mereka, Israel, maka Allah ya setia sehingga akan mengampuni dosa mereka dan menyucikan mereka dari segala kejahatan. Amin. Sekarang, saudara-saudara, Tuhan sudah menyucikan segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan kita di dalam Kristus Yesus, di dalam darahnya, bukan di dalam usaha yang kita perbuat. Sedangkan bagi kita gereja tubuh Kristus saat ini, selanjutnya dikatakan tadi di ayat 13 itu, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ketika percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Luar biasa kasih karunia Allah bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus tidak mengatakan ini, Rasul Paulus tidak mengatakan ini kepada kita, ketika kamu bertobat dan dibaptis maka kamu akan menerima Roh Kudus. Tidak ada dikatakan begitu. Rasul Petrus yang mengatakan hal itu kepada orang-orang Israel di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Betul? Apa saya yang salah? Alkitab mengatakan begitu. Petruslah yang mengatakan kepada orang Israel, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis supaya kamu menerima Roh Kudus, menerima pengampunan dosa di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Sedangkan Rasul Paulus mengatakan tadi apa? Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus ketika kita percaya. Ya.
Dengan kata lain, ketika kita percaya juga, saat itulah segala dosa kita langsung diampuni Tuhan. Nggak pakai nunggu lama, baru Tuhan ampuni satu-satu, dicicil satu-satu, ditebus, ya. Tidak. Tetapi sekaligus lunas sekali untuk selama-lamanya dan langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Puji Tuhan, amin. Apa arti meterai? Meterai itu tidak mungkin bisa lepas. Roh Kudus tidak datang dan pergi sesuka hatimu. Ya, tidak. Roh Kudus langsung tinggal di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita sebagai gereja tubuh Kristus. Karena itu saudara-saudara, tidak mungkin gereja tubuh Kristus yang adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Tahu saudara bait? Bait itu apa? Rumah. Ya kan? Tempat tinggal. Jadi kita ini adalah tempat tinggal daripada Roh Kudus secara permanen. Amin? Iya. Bukan labil. Tapi apa? Stabil. Iya, stabil. Bukan labil, tapi stabil. Itu yang kita imani saat ini. Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, karena diri kita ini, tubuh kita ini adalah bait daripada Roh Kudus. Dia tidak datang dan pergi, tidak. Karena itu gereja tubuh Kristus tidak perlu menanti-nantikan turunnya Roh Kudus. Turun dari mana? Kalau turunnya Roh Kudus berarti dia masih di mana? Ya masih di tempat jauh. Berarti belum ada di dalam diri saudara dan saya. Lalu roh apa yang ada dalam diri saudara dan saya kalau Roh Kudus tidak ada di situ? Tadi sudah dikatakan, ketika kamu percaya, in the moment you believe the gospel of Christ. Pada saat kamu percaya kepada Injil Kristus, dimeteraikan, sealed by Holy Spirit, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Saudara Bapak Ibu, karena faktanya sekarang dan selamanya kita telah menerima Roh Kudus dan tinggal tetap mendiami hati kita sebagai sumber sukacita atas seluruh hidup kita, sumber damai sejahtera kita, maka kita dijamin kekal selamat dengan segala berkat surgawi yang ada di dalam Kristus untuk masa depan kita yang penuh harapan. Amin. Jadi saudara jangan pernah ragu, Roh Kudus itu ada di mana? Ada di mana? Di sini. Berapa lama dia di sini? Selama-lamanya. Dikatakan tadi, dan Roh Kudus itu adalah jaminan, garansi sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan kita, yaitu penggantian tubuh lama ini dengan tubuh yang baru pada saat Kristus datang di awan-awan menjemput kita. Itu sudah dijamin oleh Roh Kudus. Dia tidak akan pergi meninggalkan kita. Amin saudara. Itu sebabnya merupakan gambaran juga di dalam persekutuan orang kudus, orang benar. Tidak ada yang bisa memisahkan kita untuk selama-lamanya, karena di dalam diri kita, di dalam gereja lokal, di dalam gereja tubuh Kristus, Roh Kudus sudah berdiam untuk selama-lamanya. Demikian juga di dalam rumah tangga kita, saudara-saudara. Tidak ada perpisahan. Kita sudah diikat satu di dalam tubuh Kristus untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, sebagai kesimpulan, apa yang membuat, kalau begitu, apa yang membuat banyak orang kesulitan atau menjadi ragu-ragu menerima Injil Kristus tentang kepastian keselamatan masuk surga? Apa yang membuat mereka ragu-ragu? Adalah tidak lain dan tidak bukan karena mereka mencampur adukan isi daripada Alkitab ini. Dicampur adukan. Saudara, tidak dibedakan yang mana firman Allah yang ditujukan bagi program Israel di bumi, dan yang mana firman Allah yang ditujukan bagi gereja tubuh Kristus yang ditempatkan di surga. Mereka tidak membagi firman kebenaran dari kitab Kejadian sampai Wahyu dengan tepat. Tidak seperti contoh yang sudah kita lakukan dan sudah kita dengarkan bersama pada saat ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita bisa membedakan program Allah untuk Israel dan gereja tubuh Kristus,
maka kebingungan dan kebimbangan itu akan dihalau oleh Roh Kudus dari hati kita dan digantikan dengan sukacita dan damai sejahtera, dan setiap hari kita bisa merasakannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita mengucap syukur senantiasa, amin, atas segala hal. Dan terpujilah Tuhan kita. Mari kita semakin giat melayani Tuhan Yesus dan terus bersemangat menghargai, menyelidiki, dan menghidupi kebenaran firman Tuhan. Siap Bapak Ibu Saudara? Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk kebenaran yang ajaib, firman kasih karunia Allah yang menggelorakan hati dan jiwa kami untuk senantiasa ingin berbakti kepada Tuhan dan memberitakan seluruh kebenaran firman-Mu, firman rahasia Kristus, pengampunan segala dosa berdasarkan kasih karunia Allah menjadi jalan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Dan kami bersyukur karena kami sudah sampai pada kasih karunia Allah itu, dan kami akan terus bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus sebagai kepala gereja, menjadi dewasa penuh, diberkati oleh Tuhan, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terpuji-pujilah namamu Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.